Halo, hari ini juga kita akan membuka surat 2 Petrus. Hari ini teksnya pasal 1 ayat 16 sampai 71. Paragraf yang pertama ayat 16 sampai 18. Petrus berkata tentang kisah-kisah Yesus dengan pengalamannya sendiri, supaya menjelaskan itu bukan seperti dongeng-dongeng isapan jempol manusia. Paragraf yang kedua ayat 19 sampai 21. Kita akan menafsirkan nubuat-nubuat tentang Kristus menurut kehendak Tuhan. Namun nabi-nabi palsu menafsirkan menurut kehendak sendiri. Kesimpulannya, Petrus sekali lagi berkata bahwa kisah-kisah Yesus bukan seperti dongeng-dongeng isapan jempol manusia. Dan dia menulis tentang pengalamannya yang melihat langsung kemuliaan Yesus di atas Gunung Kudus. Kemudian, memperingatkan akan menafsirkan nubuat tentang Yesus di dalam perjanjian lama tidak menurut kehendak sendiri, melainkan menafsirkan menurut kehendak Tuhan. Sebab nabi-nabi palsu menyesatkan jemaat-jemaat dengan menafsirkan nubuat tentang Kristus. Tetapi Petrus berkata bahwa nubuat harus dijelaskan oleh dorongan Roh Kudus ketika murid-muridnya bersama Yesus. Mereka belum sadar. Selanjutnya, pada waktu Roh Kudus datang, mereka baru sadar bahwa nubuat dalam kitab suci mengarahkan kepada Yesus. Ajaran tentang Allah. Pertama, Allah Bapa telah berkata tentang Yesus, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Kedua, Yesus menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia. Ketiga, Roh Kudus mendorong nabi-nabi supaya berhasil nubuat. Ajaran bagi kita. Pertama, Petrus dan rasul-rasul adalah saksi mata dari kebesaran Yesus Kristus. Mereka menyaksikan tentang Yesus Kristus, langsung mereka melihat dan mendengar. Kedua, orang percaya makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Ketiga, yang terutama ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Aplikasinya. Pertama, percayalah kisah-kisah Yesus itu kebenaran, bukan sebagai mitos atau dongeng. Kedua, kita harus menjadi saksi Yesus dengan pengalaman yang telah bersama-sama Yesus. Ketiga, kita harus usaha memahami Alkitab menurut kitab dan kehendak Tuhan, bukan dengan keinginan manusia, keinginan sendiri. Jadi PR prakteknya, jangan menjelaskan firman dengan kehendak pribadi supaya mencukupi keinginan diri sendirinya. Dan memberitakan tentang kisah-kisah Yesus kepada orang-orang yang tidak menerima Yesus sebagai fakta. Kita sudah tahu Yesus Kristus telah hidup, telah mati untuk menyelamatkan kita. Kita harus menjadi saksi tentang itu kepada orang-orang yang tidak menerima Yesus. Hari ini juga selama melayani, Tuhan memberkati.